Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan membahas tentang konsep pemikiran dan peradaban ekonomi Islam pada periode pertengahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi. Tak kenal, maka tak sayang. Maka, ayo kenalan. Hai guys, kenalin, nama aku Cynthia Febrianti Nurmasari dengan NIM 2410116040. Nama saya Muhammad Sofwan Haidar dengan NIM 2410116019. Nama aku Siti Syarifah Dwi Agnia dengan NIM 2410116016. Periode pertengahan dalam peradaban Islam. Latar sejarah pada periode pertengahan yaitu abad ke-9 hingga ke-15 Masehi merupakan masa kemasan peradaban Islam. Wilayah Islam berkembang pesat dari Andalusia di barat hingga India di timur. Nah, ekonomi pada masa ini yaitu Islam memainkan peran besar dalam ekonomi global, termasuk perdagangan antar wilayah, inovasi pertanian, dan perkembangan sistem keuangan. Nah, ulama sangat berperan besar dalam perkembangan periode pertengahan. Banyak ulama yang memberikan kontribusi besar pada pemikiran ekonomi, di antaranya yaitu Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi. Mereka menulis tentang isu-isu ekonomi, krisis, serta solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Baik, di sini kita akan bahas mengenai Ibnu Khaldun. Latar belakang kehidupan. Beliau bernama lengkap Wali Al-Din Abdurrahman Ibn Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir pada tahun 1332 Masehi dan wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau berasal dari Tunisia, namun berkarir di berbagai pusat peradaban Islam, termasuk Mesir dan Maghrib. Beliau mempunyai pengaruh besar, dikenal sebagai pendiri ilmu sosiologi dan ekonomi makro. Beliau mempunyai karya besar yaitu Muqaddimah yang membahas berbagai aspek sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Selanjutnya, teori siklus peradaban. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep bahwa peradaban mengalami siklus dari kemunculan, pertumbuhan, puncak kejayaan, dan keruntuhan. Yang pertama, ada dinamika ekonomi. Peradaban awal cenderung kuat dengan tingkat solidaritas atau asabiyah yang tinggi dan ekonomi berpusat pada kebutuhan dasar. Saat kekuasaan menguat dan kekayaan meningkat, peradaban mulai mengalami kemerosotan karena kemewahan dan korupsi. Pajak yang meningkat drastis seringkali mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi. Yang kedua, ada implikasi ekonomi. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa siklus ekonomi terkait dengan kebijakan pemerintah, kestabilan sosial, dan moralitas pemimpin. Berikutnya, teori produksi dan nilai. Yang pertama, ada nilai kerja. Menurut Ibnu Khaldun, semua kekayaan dan nilai ekonomi berasal dari kerja manusia. Kerja adalah sumber utama produksi dan kekayaan suatu masyarakat. Yang kedua, pembagian kerja dan spesialisasi. Spesialisasi tenaga kerja meningkatkan produktivitas ekonomi. Pembagian kerja memungkinkan orang untuk fokus pada keterampilan tertentu, menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga, dampak pada pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang mampu menciptakan pembagian kerja yang efisien akan tumbuh lebih cepat secara ekonomi dibanding masyarakat yang tidak mengembangkan spesialisasi. Baik, selanjutnya, pajak, pemerintahan, dan ekonomi. Yang pertama, kebijakan pajak. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kebijakan pajak yang adil dan moderat. Pajak yang terlalu tinggi akan menekan kegiatan ekonomi, sementara pajak yang rendah akan mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan negara. Yang kedua, ada teori kurva Laffer atau implisit dalam pemikirannya. Pada titik tertentu, kenaikan pajak justru akan mengurangi pendapatan negara karena mematikan insentif kerja dan investasi. Yang ketiga, ada peran pemerintah. Pemerintah harus mengatur ekonomi tanpa terlalu ikut campur dalam urusan pasar, sehingga perdagangan tetap bebas dan tidak terdistorsi oleh monopoli pemerintah. Nah, selanjutnya, tokoh pemikiran dan peradaban ekonomi Islam pada periode pertengahan yang kedua ialah Al-Makrizi. Latar belakang kehidupan Al-Makrizi. Nama lengkap beliau ialah Taqi Al-Din Ahmad Ibnu Ali Al-Makrizi. Beliau lahir pada tahun 1364 Masehi dan wafat pada tahun 1442 Masehi. Beliau berasal dari Kairo, Mesir. Karya besar beliau ialah Ikhad Al-Ummah Bikaf Al-Gumah, yang artinya menyelamatkan umat dengan mengungkapkan bencana, yang menjelaskan krisis ekonomi di Mesir selama dinasti Mamluk. Al-Makrizi merupakan seorang sejarawan dan administrator yang mengkritik kebijakan pemerintah yang menyebabkan krisis ekonomi di Mesir. Selanjutnya, kita akan membahas pemikiran ekonomi menurut Al-Makrizi mengenai analisis krisis ekonomi Mesir. Krisis ekonomi Mesir pada masa dinasti Mamluk, Mesir mengalami krisis besar yang ditandai dengan inflasi, kelangkaan bahan pangan, dan kemiskinan yang meluas. Sebab krisis ekonomi yang pertama ialah devaluasi mata uang. Pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa jaminan emas atau perak, yang menyebabkan devaluasi besar-besaran dan inflasi. Sebab yang kedua ialah pemborosan dan korupsi. Kebijakan pemerintah yang tidak efisien, pengeluaran yang berlebihan, dan korupsi dalam birokrasi memperparah situasi ekonomi. Dan sebab yang terakhir ialah pajak yang tinggi. Pajak yang berlebihan menambah beban masyarakat, terutama petani dan pedagang kecil yang menghambat produktivitas. Berikutnya, solusi terhadap krisis ekonomi menurut Al-Makrizi. Solusi fiskal yang pertama yaitu kembali ke standar emas dan perak. Al-Makrizi menganjurkan penggunaan kembali dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang stabil untuk mengendalikan inflasi. Solusi fiskal yang kedua ialah penurunan pajak. Beliau menyerukan pengurangan pajak untuk meringankan beban rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan solusi yang terakhir yaitu pemberantasan korupsi. Al-Makrizi menekankan pentingnya membersihkan administrasi pemerintah dari praktik korupsi dan memperbaiki manajemen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Oke guys, jadi sekarang kita akan membandingkan aspek yang ada pada Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi. Pada Ibnu Khaldun, solusi pajak yang ia berikan yaitu pajak rendah untuk mendorong produktivitas. Sedangkan pada Al-Makrizi, ia tidak menekankan pada pajak. Nah, pada Ibnu Khaldun, pandangan terhadap riba yaitu tidak dibahas secara khusus. Namun, di Al-Makrizi, ia menolak riba sebagai penyebab dari krisis. Nah guys, sekarang apa sih relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi dalam ekonomi modern? Pada Ibnu Khaldun, teori siklus peradaban dan pengaruh pajak terhadap ekonomi sangat relevan dalam memahami krisis ekonomi modern dan siklus resesi. Sedangkan pada Al-Makrizi, pemikiran tentang inflasi, devaluasi mata uang, dan kebijakan fiskal sangat relevan dalam konteks modern, terutama dalam mengatasi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan moneter yang buruk. Oke guys, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kita kali ini? Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam. Nah, keduanya ini menunjukkan pentingnya stabilitas ekonomi, peran pemerintah yang bijak, dan kebijakan fiskal yang sehat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemikiran mereka tetap relevan hingga saat ini, baik dalam konteks ekonomi makro maupun solusi terhadap krisis ekonomi. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.